Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bertemu ya. Walaupun di antara teman-teman mungkin kita belum pernah bertatap muka ya, ataupun belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah menyapa ya, ataupun belum pernah bermuamalah ya. Mudah-mudahan di malam hari ini walaupun kita belum pernah ketemu dan sebagainya, kita bisa menjadi sahabat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Minimal kami dari Healthy Mastery Academy bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang hadir di malam hari ini, sehingga itu bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi ya, nah teman-teman semua yang hadir, insya Allah di malam hari ini kita akan ada pembahasan spesial ya, membahas tentang kasus nyeri dan juga teknik yang biasanya digunakan ya oleh Healthy Mastery Academy dan beberapa alumni kita. Ya, bukan beberapa, sekarang itu alumni kita sudah hampir di angka 1.000 orang. Nah, jadi buat teman-teman yang ini baru ya trainingnya, enggak, ini alumninya sudah ratusan ya. Bahkan terakhir itu saya dapat data dari admin kami, sudah sekitar 500-an yang sudah menjadi alumni HMA untuk teknik MLS nyeri ini. Artinya, Jadi wah, ini udah menyebar kemana-mana ya, sudah ada di bahkan sudah ada di luar negeri juga ya. Yang kemarin tuh yang alumni yang terakhir itu ada dari beberapa negara lah ya. Nah, ini Masya Allah ya, kalau misalkan satu alumni saja setiap hari nerapi misalkan 3 sampai 10 orang misalkan ya untuk kasus nyeri begini. Nah, ini kami meyakini bahwa mudah-mudahan amal jariahnya bisa terus tersebar gitu kan, karena kebermanfaatan bisa terus meluas. Nah, malam hari ini insya Allah Ustadz Andi Hasbi, ya, beliau selaku guru kami, beliau juga founder dari Healthy Mastery Academy yang sudah praktek selama puluhan tahun, ya, sejak 2004 beliau praktek, kemudian sudah menjadi seorang trainer itu sejak 2014 kalau tidak salah, beliau itu sudah menjadi seorang trainer, bahkan sudah menggeluti bisa dibilang apa ya, fokus kepada menangani kasus stroke itu sekitar 10 tahun lebih. Jadi keilmuannya bukan kaleng-kaleng, dan beliau sudah menangani kasus nyeri ini lebih daripada 3.000 orang. Ya, lebih. Bahkan kalau mungkin sampai hari ini lebih dari 4.000 orang. Dengan berbagai macam kasus nyeri ya. Mulai dari sakit gigi, mulai dari nyeri kepala, ya, sakit kepala, kemudian kebas, kesemutan, kemudian HNP, ya, saraf kejepit, sakit pinggang, ya, dan berbagai macam, termasuk kasus nyeri haid ya, kasus nyeri haid dan lain-lain itu juga sudah ditangani. Dan alhamdulillah ya, murid-muridnya beliau salah satunya adalah saya juga sudah lumayan banyak untuk menangani kasus nyeri ini menggunakan metode yang beliau akan sharing di malam hari ini ya. Dan ini teman-teman bersyukur bisa hadir di malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa ada manfaat yang teman-teman dapat. Jadi teknik ini bukan teknik yang baru diajarkan, tapi sudah dipraktekkan ke ribuan orang, bahkan alumninya hampir 1.000 orang. Mudah-mudahan teknik ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat teman-teman nanti yang punya alat praktek di rumah, ya, baik itu jarum dan sebagainya, bisa dipersiapkan, karena di malam hari ini kita akan langsung praktek. Ya, ini bedanya webinar kita dengan webinar yang lainnya. Mungkin kalau webinar yang lainnya hanya memberikan eh, sedikit keilmuannya berkaitan sama teori, enggak, kita malam hari ini langsung praktek, dan nanti buat teman-teman yang memang lagi ada kasus nyeri, ya, mudah-mudahan bisa dikasih proses kesembuhannya. Amin. Oke, alhamdulillah nih guru kita Ustaz Andi Asbi udah ready. Saya mungkin sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Ustaz Andi sudah hadir, dan beliau ini baru pulang dari perjalanan, tapi langsung langsung ngadain webinar ya di malam hari ini, Masya Allah nih. Jadi
Bersyukur banget teman-teman ya, karena tadi jam 8 itu beliau baru sampai rumah. Nah, ini jam 8 lewat 10 udah ngisi materi. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan keluarganya Amin, dijadikan amin, keluarga yang amin. sakinah mawaddah warahmah. Oke, Ustaz, ini Amin. malam hari ini kita akan bedah lagi mengenai tentang kasus nyeri dan teknik yang nanti akan dipelajari oleh teman-teman. Eh, yang mau diperdalam untuk khusus di malam hari ini di bagian apa nih, Ustaz? Baik, kalau kemarin itu kan kita buat yang udah ngikut ya, udah ngikut dari kemarin itu, kita itu kan udah belajar menangani kasus nyeri wilayah kepala, ya, wilayah kepala, sakit kepala, migrain, vertigo segala macam. Lalu langsung praktek, alhamdulillah berhasil. Kemudian minggu berikutnya, tepatnya pekan lalu, itu HNP, gitu ya. Saraf kejepit, HNP, low back pain, sindrom piriformis, begitu. Dan alhamdulillah juga banyak yang merasakan dan rilis. Nah, hari ini ya kita belajar untuk gangguan nyeri kesemutan kebas. Nah, begitu Kang Tommy. Jadi Wah, menarik tuh. mudah-mudahan malam ini yang punya nyeri kesemutan menahun, kebas menahun, malam ini bisa terselesaikan. Mudah-mudahan, amin. Siap, siap, Masya Allah. Ini menarik tuh, karena kebas kesemutan banyak. Kasusnya lumayan banyak Betul. ya. Dan Alhamdulillah udah banyak juga yang testimoninya. Bahkan bukan dari kita ya, tapi dari alumni. Banyak banget yang udah ngasih testimoni kebas kesemutan. Oke, mungkin langsung aja. Ini Ustadz Andi bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah anama alaina binimat Waalaikumsalam warahmatullahi wa ni'mati wabarakatuh. dakwah wa islamiyah wa nuridu bina fi zilali ruhul jihad hatta iskariman amu syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabban nas ajhibil ba'as isfi wa anta syafi' la shifa illa shifa'uk shifaka an la yughadiru saqama. Rabban nas biyadika shifa la kashifa illa anta. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Tommy dan selamat datang kepada sahabat-sahabat sehat dari seluruh wilayah di Indonesia. Masya Allah ya. Ini ada dari Sabang sampai Merauke dan dari Subang sampai Pulau Rote. Wah, itu ada Ibu Wulan dari Subang ya. Langsung saya baca tuh. Jadi ada Sabang, ada Subang ya, Masya Allah ya. Ada yang dari Lombok, dari NTB, Masya Allah. Saya pernah ke NTB, ke Lombok pada waktu gempa Lombok di sana sekitar 2 pekan. Malah kemudian kita bikin eh, apa potongan kurban. Kita motong kurban itu sekitar 70 ekor dari teman-teman sahabat-sahabat saya. Kita koordinir untuk korban bencana untuk potong kurban di sana ya. Pada waktu itu dari Lombok kemudian dari dari Lombok kemudian ke ini nyebrang. Nyebrang tuh kemana? Nyebrang Sumbawa, Sumbawa. Sumbawa. Sumbawa ya. Saya langsung ke sana Pak Zulkarnain, Masya Allah. Dari sanalah saya belajar satu ilmu namanya eh, bebas rokok. Ilmu bebas rokok hanya dengan menggunakan 4 jarum. Bebas rokok menggunakan 4 jarum. Masya Allah ya. Nah itu tuh ya. Tanpa jampe-jampe, tanpa hipnotis, ya, tanpa jimat-jimat. 4 jarum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 jarum, sorry. 6 jarum dalam waktu tidak sampai mungkin 4 batang rokok.
Siapa nih yang kepengen punya rumah terapi berhenti rokok? Nanti apakah perlu dibuat trainingnya? Ya, oke. Jadi kalau ingat Lombok, ingat NTB, ingat ini. Alhamdulillah ya. Ini bahagia banget saya malam hari ini ketemu sahabat-sahabat dari berbagai daerah, dari Lampung, dari Pasangkayu, dari Jakarta Timur, dari Bandung, mahasiswa fisioterapi, Masya Allah. Ada yang tukang pijet sama ya, saya juga Kang Bekam, ya, Kang Herbal, Kang Madu gitu ya panggilannya. Memang karena tinggal di Sukabumi jadinya Kang juga dipanggil. Oke, sahabat sehat semua. Sebelum saya mulai, sebelum saya mulai, eh, boleh dong ditulis di kolom chat sambil saya baca-baca nih. Apakah ada di antara Anda yang malam hari ini sedang mengalami nyeri kebas atau kesemutan? Atau yang kedua, punya klien, punya pasien yang mengalami kebas atau kesemutan. Atau mungkin punya keluarga yang mengalami kebas atau kesemutan. Karena banyak sebab. Bisa karena diabetes, bisa karena asam urat, bisa karena gangguan saraf tepi, ya, gitu. Hormonal juga bisa, lain-lain. Boleh ditulis di kolom chat. Dan yang malam hari ini sedang mengalami, boleh ditulis di kolom chat. Oke, Kak Wulan, kalau bangun tidur kebas, sampai tangan nggak bisa ngangkat gayung. Oke, nanti kita bahas sedikit ya. Kebas asam urat tinggi. Oke, kebas pada kaki kiri paman saya habis operasi karena ada luka di punggung kakinya. Oke. Saudara sering nyeri kepala. Oh, kebas, Pak. Kepalanya kebas juga atau gimana? Ibu, kebas di tangan, kesemutan di kaki. Lutut kaku. Oh, oke, siap. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Izinkan saya malam hari ini untuk membahas, mungkin karena juga baru ya, ada sebagian besarnya baru hadir malam hari ini, orang-orang baru, maka saya mencoba menjelaskan dulu sedikit dari awal tentang nyeri, ya, tentang nyeri. Gitu. Nanti habis itu baru kemudian kita akan bahas eh, cara penanganannya, gitu ya. Masya Allah, ini ada banyak yang punya pasien. Siap, Alhamdulillah. Oke, eh izinkan saya share screen dulu ya, sahabat sehat semua. Sudah kelihatan share screen-nya. Nah, karena malam hari ini akan lebih eksklusif, karena teman-teman semua, sahabat sehat semua akan praktek, maka saya memberikan ini. Saya memberikan apa namanya? Saya memberikan apa ya istilahnya tuh kayak syarat. Nah, saya memberikan syarat. Syarat buat teman-teman yang mau praktek dan didampingi malam hari ini, karena ini gratis. Satu, syaratnya cuma satu. Tampilkan video dari awal. Nah, gitu ya. Jadi, yang menampilkan video dari awal, maka nanti kita akan praktek bersama. Saya akan pandu. Itu ya, syaratnya ya. Kan nggak bayar kan? Kalau nggak bayar, maka teman-teman, ayo tampilin videonya. Kalau bayar ya udah nggak apa-apa lah. Tapi biasanya kalau ngisi training, kalau di training teman-teman yang ikut training online sama saya tetap harus menampilkan video. Nggak nampilin video nggak dapat sertifikat. Nah gitu. Kalau di saya. Kalau di teman-teman yang lain mungkin ada kemudahan-kemudahan ya nggak apa-apa ya. Kalau saya agak ketat teman-teman ya supaya eh, saya ngasih sertifikatnya bertanggung jawab. Nah, makasih yang udah menampilkan video nih. Ya, ada KHT, Bu Rina, Kak Ulan, Pak Muas, Ibu Upat, Bu Muawiyah, Bu Siti Khadijah. Bu Siti Khadijah ini spesialis truk kita ya, lulusan spesialis truk HMA. Kemudian ada Pak Hendrik dari Lombok, Masya Allah. Alumni kita juga, Pak Supriyanto. Wah, langsung ya, begitu dipanggilin langsung pada nampilin video, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mang Dian, Bu Siti Sumiati, Bu Suryansih, Pak Husnul Fuad. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah nampilin video ya. Oke, saya masuk ke materi. Jadi kalau ngeliat videonya tuh jadi
semangat gitu. Tidak goib. Ya, oke, baik. Teman-teman semua, ya, yang angkat tangan nanti dulu ya, tangannya diturunin dulu biar nggak pegel ya. Kita malam hari ini kita bahas dulu tentang cara praktis bebas nyeri, intervensi nyeri dengan menggunakan aplikasi MLS terapi. Oke, yang pertama sebelum itu izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya Andi Asbi Robi. Saya adalah founder dari Healthy Mastery Academy. Saya memulai karir terapi itu tahun 2004. Saya mulai karir terapi tahun 2004. 2014 mulai mengajar. Mulai mengajar, belum bersertifikat. Jadi 10 tahun setelah praktek, baru saya ngajar. Dan selama 10 tahun itu saya hanya praktek bekam. Bekam saja, setiap hari bekam. Ya, jadi apa namanya? 10 tahun kemudian baru saya mulai ngajar. Setelah itu baru kemudian di 2018 saya sertifikasi pengajar bekam. Kemudian 2017 saya sertifikasi pendidik dan trainer di Mastakaraga ya, di PPTHMI Mastakaraga. Kemudian juga tahun ini tahun lalu saya mendirikan perusahaan training namanya Healthy Mastery Academy dan perusahaan herbal namanya Herbal Madani Alami serta perusahaan produksi herbal namanya Asiatica Herbaraya. Jadi ada perusahaan produsen herbal Asiatica Herbaraya, ada perusahaan distribusi herbal namanya Herbal Madani Alami, ada perusahaan training namanya Healthy Mastery Academy. Nah, insya Allah nanti akan banyak bisnis-bisnis usaha kesehatan yang saya buat agar teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya yang jauh lebih besar. Oke, kalau kita bicara tentang nyeri, teman-teman ya, nyeri itu seperti apa sih fenomena hari ini yang terjadi? Nah, kita bahas dulu tentang fenomena nyeri di masyarakat. Jadi nyeri itu berhubungan dengan banyak penyakit. Oke, kita sepakat ya, banyak penyakit. Dan penyakit yang dapat menimbulkan rasa nyeri di persarafan, di antaranya ada 3 yang saya ambil. 1 penyakit degeneratif, 2 cedera, 3 penekanan saraf di tulang belakang. Penyakit degeneratif itu apa? Misalnya diabetes, asam urat, gangguan jantung, gagal ginjal, tumor, kista, bukan kista, tumor, kemudian kanker ya, kemudian HIV dan lain sebagainya. Itu akan mengalami masalah nyeri. Kemudian cedera itu karena jatuh, karena terpukul benda tumpul dan lain sebagainya. Kemudian ada penekanan saraf di tulang belakang atau yang terjadi akibat HNP karena yang berakibat HNP karena postur duduk dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke. Lalu kemudian kalau kita masuk lagi yang kedua tentang definisi nyeri supaya kita paham nih nyeri itu apa sih gitu ya. Definisi nyeri adalah nyeri akibat serabut saraf yang rusak. Jadi ada serabut saraf yang rusak atau cedera atau mengalami gangguan fungsi. Kemudian rasa nyeri ini timbul akibat ada respon dari saraf di kulit kita ini di dalam yang menerima rasa nyeri baik dari dalam tadi penyakit degeneratif ya kan atau dari luar tubuh cedera tadi terpukul, jatuh dan lain sebagainya atau kecubit atau kegigit semut ya, gigit nyamuk lalu membawa sensasi tersebut ke dalam otak dan otak merespon oh ini nyeri. Nah, gitu ya. Jadi kalau otaknya masih sehat, dia masih bisa merasakan nyeri. Kalau otaknya sudah tidak sehat, seperti orang-orang yang terkena gangguan jiwa, itu kadang dia nggak ngerasain nyeri. Makanya orang gangguan jiwa atau orang gila itu, dia nggak gosok gigi, nggak pernah sakit gigi tuh. Saya nggak pernah ngelihat orang gila, aduh sakit, aduh sakit gigi itu. Nggak pernah kayaknya saya lihat. Atau jalan nggak pakai sendal gitu ya, panas-panasan, dia nyaman-nyaman aja gitu ya. Rambut nggak dicuci ya, nggak ada tuh apa namanya sakit gitu, rontok dan segala macamnya gitu. Ya, bahkan COVID kemarin dengar-dengar orang gila itu orang gangguan jiwa ODGJ itu malah nggak ada yang kena COVID ya.
dengar-dengar aja. Tapi kayaknya sih mungkin iya, sebagian besarnya orang-orang yang normal justru yang kena ya. Oke, kemudian yang ketiga, jenis nyeri. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke jenis nyeri. Jadi yang dinamakan jenis nyeri itu seperti apa sih? Rasa tidak nyaman, bisa mati rasa, kebas tadi ya. Kemudian panas, atau ada geli, atau ada nyeri seperti tertusuk. Ya biasanya di lambung gitu ya, kayak ketusuk-tusuk. Kemudian seperti sengatan listrik. Sengatan listrik biasanya pasca herpes. Herpes zoster yang ada yang di kepala juga gitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian rangsangan ringan yang mencetuskan rasa nyeri. Ya, misalnya ngangkat benda yang salah gerakan bisa menimbulkan rasa nyeri. Atau juga kesemutan. Nah, selain akibat dari saraf tepi, kerusakan dan cedera pada otak dan sumsum tulang belakang itu juga bisa menyebabkan nyeri pada saraf. Kayak misalnya TB tulang, ya. Kemudian TBC meningitis, ya. Kemudian stroke, cedera pada otak, dan dia juga menyebabkan rasa nyeri pada saraf. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, tulis aja di kolom chat ya. Nanti kita coba kolektifkan di sesi akhir. Oke, sekarang kita masuk klasifikasi nyeri, biar teman-teman paham. Nyeri itu ada dua, teman-teman. Ada dua, sahabat sehat. Yang pertama disebut nyeri akut kalau dia terjadi kurang dari 6 bulan. Jadi kalau dia kurang dari 6 bulan, maka disebutnya nyeri akut. Jadi nyerinya datang baru saja gitu ya, belum lama. Kemudian kalau sudah lebih dari 6 bulan, itu disebutnya nyeri kronis. Dan ini menimbulkan penyakit baru atau masalah yang kedua, yang berikutnya, yaitu gangguan psikosomatis. Contoh misalnya, orang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa duduk tahiyat, nggak bisa jongkok. Selama 1-2 bulan masih oke. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, itu mulai gangguan psikosomatis. Bayangkan ketika nggak bisa jongkok karena lututnya sakit, dan sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, itu begitu sakit perut, langsung kebayang di otak lututnya sakit. Gitu. Langsung kebayang di otak lututnya sakit. Begitu kayak orang misalnya bangun tidur, kaki sakit, gitu ya, nyeri, kayak ketusuk-tusuk. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, begitu bangun tidur, belum nginjek ke bawah nih, itu udah ngerasain nyeri itu, kakinya. Gitu ya, takut. Nah, takut. Nanti dulu, tar dulu. Tar, tunggu. Tunggu, dicoba-coba dulu, diraba-raba. Oh, enggak nih. Oh, enggak. Gitu tuh. Itu namanya gangguan psikosomatis. Bahkan sampai kepada kecemasan, anxiety disorder, atau juga bisa insomnia, bisa susah tidur. Bahkan bisa sampai kepada gangguan hubungan dengan pasangan atau juga pekerjaan Anda. Saya mendapati beberapa orang yang menderita nyeri kronis, itu mereka keluar dari pekerjaannya. Mereka akhirnya ada yang dipecat, ada yang mengundurkan diri gitu ya, karena nggak bisa kerja dengan maksimal. Nah, sekarang prinsipnya apa sih ya dalam menangani nyeri? Pertama, prinsipnya adalah begini teman-teman. Penanganan adekuat nyeri tepat, maka kualitas hidup meningkat. Oke? Jadi kalau misalnya penanganan nyerinya tidak adekuat, ya tidak tepat, maka kualitas hidup itu pasti turun. Turun pasti. Gitu ya. Orang yang hipertensi, setiap minum obat kimia, tensinya masih naik, kepalanya masih suka pusing. Lama-lama ada gangguan ke ginjal, ada gangguan ke pendengaran, ada gangguan kemana-mana gitu ya. Yang itu akan membuat orang itu kualitas hidupnya jadi menurun. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang keenam. Kita pelajari dulu sedikit. Di sini juga ada beberapa, saya lihat ada perawat ya. Ada juga yang mahasiswa fisioterapi dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak siapa? Bapak atau Ibu Insan. HP-nya mungkin bisa dikondisikan ya, biar nggak coret-coret layar saya.
Minta tolong ya. Oke. Fokus-fokus ya ke sini. Sahabat sehat, kalau kita bicara tentang manajemen nyeri farmakologi, di dunia farmasi itu menghilangkan nyeri dengan pemberian obat-obatan pereda nyeri. Jadi eh, tidak ada ketika seseorang datang ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, mengeluhkan nyeri sakit kepala, lalu dipegang kepalanya, dijampe-jampe. Gitu ya. Kecuali Anda datang ke rumah rukyah. Nah, Anda pasti langsung di rukyah gitu kan ya. Jadi kalau di rumah sakit pasti dikasihnya obat pereda nyeri. Nah, kita bahas sedikit ya tentang obat pereda nyeri. Apa itu jenis obat pereda nyeri? Ya, oke, obat jenis pereda nyeri apa aja? Yang di medis itu ada 3 jenis analgesik. Yang pertama tentang non-narkotik atau anti-inflamasi dan non-steroid atau disebutnya NSAID. Ini biasanya ada di warung-warung ya. Dapat digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang, sakit gigi, sakit kepala ya, sakit tenggorokan gitu. Kemudian yang kedua, naik lagi kalau dia pasca operasi namanya analgesik narkotik atau opioid. Dia diperuntukkan untuk nyeri sedang hingga berat ya. Operasi sesar, operasi lain-lain lah ya. Kemudian ada obat tambahan atau disebutnya adjuvan atau disebut koanalgesik. Obat ini sifatnya jenisnya sedatif karena orang ini sudah lebih dari 6 bulan ya penyakitnya sudah masuk ke tahap kronis, mulailah dikasih obat sedatif, obat anti cemas atau obat pelemas otot. Karena ketika dia mengalami nyeri, ototnya tegang, ototnya kejang. Gitu, tambahin lagi obatnya. Akhirnya orang yang sudah mengkonsumsi obat tambahan ini yang jenis sedatif, maka bawaannya ngantuk, bawaannya lemas, mageran, nggak mau bergerak, bahkan susah tidur ya. Kadang dikasih obat tidur gitu ya. Nah, ini jenis-jenis obat kimia sintetis. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan obat untuk bekerja? Ya, untuk golongan NSAID atau golongan kortikosteroid sintetik atau golongan opioid, dia punya onset bekerjanya mulai 10 menit pertama. Jadi ketika diminum atau diinjeksi, itu 10 menit dia baru mulai tercapai analgesiknya. Dan maksimum analgesiknya di 1-2 jam. Durasi kerjanya 6-8 jam. Makanya biasanya di orang yang pasca operasi setelah sadar begitu ya dari biusnya, setelah sadar itu baru dikasih obat lagi, obat anti nyeri. Ya, biasanya diminum durasinya 6-8 jam karena durasi obatnya bekerjanya seperti itu. Ya. Oke, lalu sekarang kita bahas lagi sedikit efek samping dari obat analgesik. Ya. Yang pertama bisa terjadi namanya depresi pernapasan. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami sampai hari ini masih rutin minum obat anti nyeri. Boleh ditulis di kolom chat ya. Apa yang Anda rasakan? Kemudian yang kedua ada efek sedasi. Tadi saya bilang ya sedatif, bawaannya ngantuk, mau tidur gitu ya. Kemudian bisa terjadi konstipasi atau susah buang air besar. Lalu yang keempat bisa terjadi mual, muntah, atau iritasi lambung. Makanya biasanya para dokter ketika seseorang diberikan obat anti nyeri, dia juga diberikan obat lambung. Nah, yang akan membuat galau atau si malakama adalah ketika orang mengalami nyerinya, nyeri lambung, nyerinya nyeri lambung kronis, ya. Dikasih obat anti nyeri lambungnya bermasalah, ya, dikasih obat lambung, nanti jadi konstipasi. Kenapa bisa konstipasi? Kenapa bisa susah BAB? Karena obat-obatan lambung itu biasanya sifatnya basa. Dia membuat asam lambung turun. Ketika asam lambung turun, maka lambung mulai kekurangan kemampuan untuk mengolah makanan. Gitu, mengolah makanan. Akhirnya makanannya yang diolah tidak sempurna, tidak hancur total, akhirnya BAB-nya susah. Gitu, ya. Nah, sekarang bandingkan dengan penanganan nyeri dengan MLS terapi. Walaupun saya bukan bermaksud untuk membandingkan antara mengenakan konsumsi obat kimia dengan MLS, tapi
kita melihat dari daya kerja, ya, kemudian dari efektivitas, dari dampak, begitu ya, yang kita berharap bisa diminimalisir, gitu, ya. Saya meyakini bahwa di antara kita juga mungkin yang rutin sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun minum obat akan ada rasa jenuh, gitu ya, akan ada rasa apa ya namanya? Putus asa. Nah, mudah-mudahan malam ini ada harapan kembali. Oke, Bu Suryansi, dulu pernah mengalami semua efek dari obat nyeri waktu sebelum operasi kista. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk, apa sih teknik ini, apa sih? Nah, gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa saya menjelaskan dari awal bahwa teknik ini dipopulerkan oleh Dr. Peter Borton dari Amerika. Beliau tidak menamakan teknik ini dengan nama teknik MLS. Beliau seorang dokter, lalu kemudian dia punya klinik terapi nyeri di Amerika. Lalu ya udah dia pakai itu teknik akupuntur itu, tapi tidak menggunakan ilmu TCM. Tidak pakai ilmu TCM, tapi pakai ilmu anatomi saraf. Gitu. Nah, kemudian dibawa ke sini banyak hari ini ratusan terapis maupun teman-teman dari tim medis, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, kemudian perawat anestesi, ya, perawat luka, perawat umum, bidan, ya, fisioterapis, para terapis tradisional, mulai dari terapis bekam, terapis PAZ, terapis akupuntur juga, sinse, kemudian terapis otot punggung, terapis apalagi kretek-kretek begitu ya. Alhamdulillah telah mempelajari teknik ini. Nah, sahabat sehat, saya mau menjelaskan dulu apa itu MLS terapi. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu bahwa MLS nyeri, ya, MLS terapi ini fokus kepada penanganan nyeri dan penanganan stroke. Kalau yang nyeri namanya MLS nyeri, kalau yang stroke namanya MLS HDO. Nah, MLS HDO itu level 2-nya dari MLS nyeri. Kalau nyeri fokus mengatasi masalah nyeri, kalau HDO hentak denyut otot fokus kepada menangani masalah stroke, gitu. Nah, di MLS nyeri ini, sahabat sehat, ada namanya VAS, Visual Analog Scale, di mana dia akan efektif ketika nyeri itu sedang berlangsung, sedang terjadi. Oke. Dengan skor dari 6 sampai 10. Catatannya itu ya. Kalau skor nyerinya 2, 3, itu nggak begitu berasa perbedaannya. Sama lah kayak Anda kalau minum obat nyeri, dokter juga pasti bilang, kalau lagi kerasa nyeri aja diminum. Nah, gitu ya. Kalau lagi nggak nyeri, nggak usah diminum. Betul ya? Sama, MLS nyeri juga hanya digunakan ketika lagi nyeri. Maka kalau misalnya ada yang mengalami nyerinya atau kebasnya, saya menyebutnya langsung nyeri aja ya. Kebas, kesemutan, itu udah bagian dari nyeri gitu ya. Oke. Tadi saya bangun tidur, kalau bangun tidur pagi, tangan itu kesemutan sampai nggak bisa ngangkat, gitu. Tapi malam ini enggak. Kalau udah aktivitas enggak, ya MLS nyeri nggak berefek ketika dilakukan terapi sama malam ini. Paham ya? Ada yang saya kalau bawa motor setengah jam lah, itu tangan kesemutan. Kesemutan banget gitu ya. Ada yang suka begitu ya. Tapi kalau lagi nggak bawa motor, ya enggak. Maka ketika lagi hari ini, sekarang ini, malam ini, saat ini kita lagi nge-zoom ini tidak nyeri, ya berarti nggak bisa diterapi. Gitu. Jadi dia hanya bisa diterapi saat mengalami nyeri, sedang mengalami nyeri. Oke. Masya Allah, Pak Daryono. Terapis otot punggung dan alumni MLS dari di Wangon. Masya Allah. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nanti yang alumni-alumni kalau ada yang mau ngasih testimoni malam ini boleh ya. Tapi tidak diarahkan ya sama saya. Bebas aja teman-teman. Silakan jika ingin sharing tentang pengalaman dari training MLS nyeri, hasil praktek MLS nyerinya udah dapat apa gitu ya. Karena saya dengar ada satu alumni MLS nyeri yang ketika dia sudah praktek MLS nyeri, dia bisa bangun klinik 2 lantai dari praktek terapi MLS nyeri. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah.
Gitu sahabat sehat ya. Jadi kemampuan MLS nyeri ini dilakukan pada saat nyeri terjadi berlangsung dan di skor 6 sampai 10. Kalau skornya di bawah 5 itu kurang begitu terasa. Lalu keunggulannya dari teknik MLS terapi ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan apa bedanya ilmu TCM dengan fokus ke saraf tadi? Ya, ini Pak Zulkarnain. Berbeda karena MLS nyeri ya salah satunya itu tidak membahas tentang apa namanya masalah TCM klasik. Nah, gitu ya. Tidak membahas masalah TCM klasik. Nah, ini saya buka dulu ya slide-nya lagi. Oke. Ada yang kayak gitu ya, ada yang kayak gitu karena habis bawa motor nyeri. Saya alhamdulillah sampai hari ini masih rajin touring, masih rajin touring ya. Insya Allah akan touring lagi ke Majalaya perjalanan 4 jam. Naik motor, enak ya, enak. Alhamdulillah. Pegel-pegel wajar aja ya. Oke. Nah keunggulannya apa? Ini apa perbedaannya juga dengan tradisional Chinese medicine atau TCM klasik? Pertama, sahabat sehat nggak perlu menghafalkan 361 titik akupuntur. Jadi nggak perlu lagi ngapalin ST36 ya, ST12 segala macam ya. Kemudian titik Hegu dan lain-lain. Anda tidak perlu memahami ilmu akupuntur klasik untuk belajar ilmu MLS terapi atau MLS seri. Kemudian Anda tidak perlu memahami ilmu meridian, lembab dingin ya, kemudian lembab panas, kering dingin, kering panas gitu ya. Enggak. Nggak perlu memahami itu. Tapi kalau Anda mau belajar TCM atau sudah pernah belajar TCM, itu lebih bagus lagi. Tidak apa-apa ya. Kemudian Anda nggak perlu memahami ilmu sindrom. Ini sindrom dingin, sindrom panas, begitu ya. Anda nggak perlu memahami ilmu ini. Kemudian pembelajarannya sangat mudah difahami oleh pemula sekalipun. Oleh orang yang baru mengenal dunia terapi. Oleh orang-orang yang nggak pernah selama ini kenal dengan dunia terapi. Kemudian bisa praktek langsung dan seketika terasa perubahan skor nyeri. Ini biinilah insya Allah. Dari pengalaman saya ngisi training baik MLS nyeri online maupun offline di beberapa daerah, itu semuanya di setiap event itu selalu ada yang lagi sakit, ada yang lagi nyeri, dan ketika dipraktekkan berhasil. Alhamdulillah. Ya. Kemudian waktu pembelajarannya hanya 2,5 jam sampai 3 jam saja. Alat yang digunakan hanya pen probe, ya. Nanti saya kasih lihat. Jarum, dry needle, jarum akupuntur gitu ya maksudnya ya. Ini pen probe, ya. Kemudian jarum ya seperti ini, jarum akupuntur. Jarumnya sama, menggunakan jarum akupuntur. Kemudian satu lagi saya pakai minyak kayu putih sinergi. Kenapa saya pakai minyak kayu putih sinergi? Saya meminimalisir penggunaan alkohol ya. Meminimalisir penggunaan alkohol karena saya termasuk salah satu yang berusaha menghindari alkohol kena ke tubuh kita. Gitu. Jadi dan yang terakhir, jumlah jarum yang digunakan hanya maksimal 2 jarum saja. 2 jarum untuk mengatasi masalah nyeri. Ya, 2 jarum. Selama ini saya prakteknya gitu. Ada beberapa teman-teman alumni yang bereksperimen. Langsung nusuk 2. Langsung nusuk 3 di titik MLS-nya. Alhamdulillah berdampak juga. Ya Alhamdulillah, silakan aja nggak apa-apa. Kalau saya 2. 2 udah cukup. Cukup menyelesaikan. Alhamdulillah. Anak saya usia 5 tahun, sakit gigi, saya tusuk 1 jarum saja. Anak saya yang nyeri haid, saya tusuk 1 jarum aja, ya selesai. Gitu. Jadi ilmu ini juga saya pakai di keluarga saya, ya. Jadi tidak ada satu ilmu yang saya ajarkan, saya bagikan, tapi nggak saya praktekin atau nggak saya bawa ke keluarga, nggak ada. Termasuk herbal-herbal, herbal yang saya produksi itu juga yang saya berikan ke keluarga saya, gitu ya. Oke, kalau menurut informasi, sang pemilik rokok terbesar
Di Indonesia mereka nggak ngerokok gitu ya. Oke, baik, lanjut ya. Nah, ini adalah sebagian dari testimoni para peserta, apa namanya, bukan para peserta, testimoni pasien-pasien yang mengalami nyeri. Ya, ini kita buka dulu ya. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu. Sebentar saya buka testimoninya. Teman-teman bisa cek di YouTube saya, namanya Mentor Herbalis. Boleh nih, langsung buka YouTube, cari Mentor Herbalis. Nah, channel Mentor Herbalis. Di channel itu banyak sekali recording dari santri saya, webinar-webinar yang telah HMA buat, termasuk juga testimoni ini. Ya, termasuk juga testimoni ini. Nah, ini sebentar ya. Kita buka yang full screen-nya dulu. Dia nggak bisa full screen ya. Nah, bentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan saya jawab ya. Oke. Ini santri saya namanya Sabrina, sakit gigi sebelah kanan atas ya. Kalau sebelum ditusuk akupuntur, angka 1 skor sakit ya. 1 itu tidak sakit, 10 itu sakit banget. Tadi berapa? Pas pertama, sebelum ditusuk. 10 sakit banget. Sakit banget. Terus sekarang ditusuk akupuntur baru berapa menit? 4 menit. 4. Sekarang berapa? Skornya 3. Gini. Gigit yang di sebelah kanan. Sakit nggak? Nggak. Tadi sakit banget. Alhamdulillah. Nah, seperti inilah teknik akupuntur MLS ya. Cuma ditusuk di situ aja. Ini ada lagi, ini salah satu sahabat saya. Beliau kecelakaan, mobilnya terguling di tol, lalu beliau mengalami nyeri pinggang. 1 tahun lebih. Beliau juga terapis. Bahkan ya circle terapis. Udah ke banyak terapi. Setiap kali tengkurap itu langsung kram, langsung ngunci. Ini beliau datang pada saat saya mengadakan relawan Baksos, ya, beliau datang dan saya langsung terapi. Itu dipegang gitu lagi nyerinya atau berasa nyerinya? Enggak, udah enggak ada. Udah berkurang. Berkurang jauh. Berkurang jauh. Ya, itu masih terasa yang di situ. Iya, tadi terasa, sekarang udah berkurang. Berkurang. Coba lagi dipaksain tarik ke atas coba. Yang tadi kan tarik ke atas. Atau tengkurap. Coba tengkurap. Coba. Nah. Nih. Sakit nggak? Hah? Sini. Nih, tadi yang ditusuk di sini. Sini? Enggak. Baru mau 2 menit ini. Coba, tadi kan tengkurap katanya sakit. Coba sekarang tengkurap. Ada kepikiran, baca aja lagi fokus sama sakit di tusuk jarumnya, jadi nyerinya nggak sakit. Nah, sekarang jarumnya sudah dicopot. Jarumnya dicopot, ya. Terus langsung dipraktekkan posisinya. Nah. Coba tadi kan pas tengkurap sakit, coba gimana? Masih ada? Jauh banget. Hah? Enak udah? Serius? Jauhnya sampai mana ceritanya? Tapi nyerinya, keramnya? Nggak ada keramnya? Berasa ganjal? Tapi keramnya?
Tadi kan langsung tiba-tiba kram ya? Nggak nyampe semenit udah kram. Sekarang? Enggak. Alhamdulillah. Nah, gimana? Wow, udah bisa begitu. Gitu tuh. Wih. Bisa nambah ini. Oh. Bisa 3 ronde ini. Nah, sekarang coba tidur begini dulu ya. Tadi kan begini sakit kan? Nah, kram kan? Tunggu aja 2 menit, 3 menit. Nyaman? Wah, alhamdulillah. Ini juga jadi pengalaman bisa. Seorang terapis juga, suami juga terapis, nggak bisa, lututnya nggak bisa nekuk. Jadi kalau sholat itu duduk, nggak bisa duduk tahiyat, berdirinya udah nggak bisa, jongkok juga susah, ya. Nah, ini di MLS ada orang yang udah artinya gini, ada tapi karena rasa ketakutan. agak lama di sini. Sekarang bisa begini. Tadinya nggak bisa nih. Ejecting jadinya bergerak jauh nggak ya? Jauh. Sedikit. Coba. Sekarang duduk tahiyat. Kan kayak sholat nih. Orang kan sangat menginginkan bisa sujud. Ya, coba ini sujud. Oke, duduk tahiyat. Awal dan tahiyat akhir. Oke. Gimana, Pak? Jauh. Sekarang berdiri seperti gerakan sholat. Tadinya nggak bisa kayak gitu, akhirnya bisa. Terus ini ada lagi nih. Nah ini Santri, udah berapa lama kamu sakit, Ahmad? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Sakitnya di mana? Sebelumnya di situ pinggang. Terus kalau lagi gimana ngerasainnya? Ini sakit sebelum di akupuntur. Sekarang setelah di akupuntur, kira-kira berapa menit tadi akupunturnya? Sama di tiga kurang. Di titik mana yang di akupuntur? Enak. Di titik mana yang di akupuntur? Situ. Sekarang gimana rasanya coba? Enak, jauh lebih enak. Ya. Wah, keren nih, mantap. kakak ini, ibu ini datang ke klinik saya mengeluhkan sakit kesemutan sudah 1 tahun lebih. Sudah berobat ke puskesmas, ya ke klinik, itu belum ada perubahan. Ya, kesemutan terus di satu tangan aja, di telapak tangan sebelah. Bu kakak, udah berapa lama kesemutannya? 1 tahun. Terus udah berobat ke dokter, udah kemana-mana. Terus tadi ditusuk di mana? Jarumnya ditusuk di mana tadi? Berapa jarum? Yang kesemutan sebelah mana? Terus kira-kira rasanya sekarang gimana? Agak mendingan. Sekarang enggak. Berapa menit kira-kira? 5 menit ada ya? Iya, alhamdulillah. Nah ini salah satu peserta seminar saya di Kediri. Ibu-ibu, seorang petani, beliau 1 tahun nggak bisa ditekuk lututnya. Kalau nggak bisa ditekuk, bayangkan kalau dia buang air kecil, mungkin masih bisa berdiri. Tapi kalau sholat dia mungkin bisa duduk. Tapi kalau buang air besar, orang kampung nggak ada toilet duduk, nggak pakai toilet duduk, dia pakai toilet jongkok. Bayangkan gimana caranya. Sementara lututnya nggak bisa ditekuk, menyiksa sekali. Bahkan di situasi ini beliau menangis, ya. Beliau bersyukur sekali, beliau bisa, ya, setelah 1 tahun bisa ditekuk lututnya. Rasanya nih, sekarang rasanya gimana Ibu? Kasih tepuk tangan dong. Alhamdulillah ini
tadi sakit gigi, nilai sakit giginya tadi berapa? 10 ya? 10. Ya, nah sekarang gimana rasanya? Sekarang sudah berkurang 7. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah enakan dan apa? Iya. Nah, di PSPD juga nggak sakit ini, sakit. Alhamdulillah, syukur. Tadi sebelum ditusuk sakitnya berapa skornya? Sakit gigi 8 sampai cenut-cenut. Nah, terus ini sekarang nggak sakit. Kira-kira berapa skornya? 0 tuh nggak sakit, 10 sakit banget, berapa? 1, Masya Allah, Alhamdulillah. Belum nyampe 5 menit. Alhamdulillah. Cuma 1 jarum doang kan? Yang di mana? Nah, di kiri itu masih ada sedikit jarumnya, masih dimasukin. Alhamdulillah. Itu Oke, nah itu apa namanya sebagian dari testimoni ya. Sekarang saya mau buka testimoni yang lain, yang real dari grup WhatsApp para alumni ya. Ini supaya teman-teman juga melihat ya. Sebentar, saya buka mana grupnya. Nah, ini nih. Jadi teman-teman, sahabat semua, ketika Anda sudah menjadi alumni dari MLS, dari HMA, maka insya Allah Anda akan tergabung di dalam grup alumni MLS dari nasional, dan di sini banyak sekali ya alumni-alumni yang sudah memberikan testimoni-testimoninya ya. Nah, ini banyak testimoni-testimoni, ini saya coba buka videonya dari alumni ini ya. Nah, ini salah satunya ini, Bapak ini. sehari-harinya apa Pak? Kerja di pohon karet. Pohon karet ya. Sekarang jarinya tangannya udah enak normal. lagi, normal lagi. Tadinya kaku, nggak bisa dikepalin. Tulang yang sebelah ini pun tadinya nyeri. Tadi nyeri, sekarang udah ringan. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Nah, ini juga. Assalamualaikum, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Bapak Arman. Pak Arman, apa yang sama Arman? Ini tadinya tadi tekuk yang tengah nih agak sakit, semuanya ditusuk terapi nih, alhamdulillah semua Pak Haji ini udah agak mendingan. Tadi dibuka sakit banget. Ini sekarang udah mulai. Nah, ini udah alhamdulillah. Saya tekan kuat balik. Tadi saya tekan kuat nih. Nggak mau balik ya. Ini udah ada tenaganya nih. Jadi tadinya kalau begitu begini ini nggak mau ngikut ya, gitu. Ini alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan yang nyembuhin saya selalu sehat selalu semuanya. Amin. Allah Ini yang sekarang yang menyembuhkan. kiri ini masih diterapi. Ya, Cukup 1 jarum ya Pak. Ya. Kesehariannya di mana Pak? Ya. Aktivitasnya sehariannya? Kalau dorong gerobak itu kalau ditekan saya nggak bisa nahan kuat, jadi makanya pakai ini. Oh, Jadi pakai kalau telapak pakai ini, ini. saya tekan gini, ininya nggak bisa balik. Ini alhamdulillah tuh Pak. Bisa kenceng kuat ya Pak. Tuh. Masya Nih, Allah. kenceng bener Pak. Ini nggak bohongan nih Pak tuh. Ya. Tuh. Ya, hari-harinya jualan sama ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tadi seginiin Sembuh. nggak bisa balik ini. Tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ah, memberikan jadi terharu kesembuhan saya ya. Pak. Beneran Pak. Sabar ya. Masih Pak ya. Oke, itu ada dan masih banyak lagi ini teman-teman alumni-alumni yang mengirimkan testimoni-testimoni sakit-sakitnya ya. Nah, ini salah satu yang apa namanya? Parkinson. Ya, ini saya yang terapi di Manado nih. Terkadang udah tergelincir gitu. Anak terbang. Videonya nggak bergerak ya. Nggak apa-apa. Ini satu, lalu ini yang kedua ada lagi. Nah, ini yang dari alumni bulan lalu nih. Ya, jadi ini ada alumni bulan lalu. Malam ini juga banyak yang hadir ya dari Banyumas, Cilacap. Ya, jadi masih ada apa namanya pembinaan sampai dengan hari ini, gitu ya. Nah, sampai dengan hari ini. Nah, ini nih Pak, ini Kang Usman nih. Alhamdulillah, meski tidak sempat dokumentasi
nemu di betis dan paha. Dari nyerinya 9 nggak bisa nahan sampai nyerinya 3 tuh, Masya Allah ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi, oh ini, satu lagi di sini. Nah, ini nih. Ini yang menarik nih. Ini peserta pelatihan tanggal 22 Juni. Jadi pelatihannya belum mulai, sekarang kan tanggal 13 ya. Tanggal 22 Juni pelatihannya, tapi kan ketika teman-teman sudah bayar DP, sudah bayar lunas, bahkan ya, itu langsung masuk ke dalam grup peserta, dan langsung kita kirimkan recording dari training-training MLS sebelumnya, dan sudah bisa langsung dipelajarin, langsung dikasih modulnya, langsung ada pembinaannya, padahal trainingnya belum dimulai. Ya, ini langsung ada pertanyaan-pertanyaan begini nih. Nah ya, nah, mau tanya untuk nyeri daerah bokong di mana segala macam gitu ya. Sudah ditonton sudah. Nih, Pak Lukman Ahmad. Bismillah, Afwan, Ustaz Hasbi, alhamdulillah. Beberapa hari ini ketemu kasus nyeri leher, pergelangan kaki, pinggang. Dengan ikhtiar metode MLS nyerinya hilang. Ya, ini baru saya dapat keluhan benjolan di payudara. Tapi tidak nyeri. Nanyanya sudah ke yang lain-lain lagi ya, penyakit-penyakit yang lain, Masya Allah. Nah, kayak gini-gini. Ini sudah ada apa namanya? Sudah ada pembinaannya, sudah bisa praktek padahal trainingnya belum mulai. Jadi dapat 2 kali tuh. Kayaknya baru kali ini nih ada training yang kayak gini. Ya, biasanya nunggu pelatihannya, setelah ikut pelatihannya baru dapat recordingnya, bener ya? Setelah ikut pelatihannya baru dapat recordingnya, baru bisa praktek. Ini di HMA, ketika saya bilang ketika teman-teman udah bayar, masuk grup langsung kasih recording. Mau berapa angkatan? Kalau dia mau kuat nonton 5-10 angkatan, kasih 10-10-nya recordingnya. Satu recording itu durasinya 3 jam. Berarti kalau 10 kelas ya 30 jam kalau mau nonton semua. Tapi satu kelas aja recording yang sebelumnya aja udah bisa langsung dipraktekin. Ya, materinya sama. Jadi kalau mungkin ini kelakar dari guru saya. Ada guru-guru silat yang dia punya 10 jurus, dia ngasihnya cuma 9. Satu jurus dia simpen supaya kalau muridnya melawan dia bisa lawan balik gitu dengan satu jurus rahasia. Tapi kalau saya ilmunya ada 10, saya ngasihnya 11. Jadi semuanya dikasih buat teman-teman semua. Nah, jadi sepertinya ya teman-teman semua insya Allah walaupun itu nanti ya ini jadi ini berbayar enggak, yang malam hari ini gratis. Tenang aja, malam hari ini kita akan apa namanya praktek gitu ya. Nah, MLS itu apa sih teman-teman? Sekarang saya masuk ke MLS-nya nih. Jam 9. MLS terapi itu akronim dari Method Limbic System. Ini saya yang membuat namanya. Kenapa begitu? Ya. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah saya pelajari, jadi ketika saya mempelajari ini, 1 tahun saya tidak ngajar dulu untuk MLS ini. Saya praktek dulu ke murid-murid santri yang tadi tuh, ya. Ada yang sakit gigi, sakit pinggang, sakit karena jatuh dari kuda, batuk, sesak napas, nyeri haid, ya, macam-macam kasus-kasus tentang nyeri. Saya praktekkan, ada 4.096 kasus, ya, selama 1 tahun kita praktek dan proven semuanya. Datanya ada di buku besarnya ada buku besarnya, ya, catatannya. Oh ini nyerinya di mana, di mana, di mana, gitu ya. Bu Natasha atau Kak Natasha, mohon maaf, HP-nya tolong diamankan, dikondisikan, biar nggak coret-coret ya. Oke. Ya, Kak Natasha, minta tolong untuk tidak coret-coret. Oke. Terima kasih ya. Oke, jadi setelah itu saya tanya ke beberapa dokter spesialis, termasuk salah satunya dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Polri. Kok bisa dok? Ini orang nyeri pinggang, HNP, jelas HNP, ada foto ronsennya HNP-nya. Lalu ditusuk di salah satu bagian, ya. Kok bisa yang tadinya nggak bisa ruku dalam waktu 5 menit bisa ruku? Dalam waktu 5 menit jalannya nggak bisa tegak, bisa tegak. Begitu jarumnya dicabut, tetap masih bisa.
besoknya masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yang sebelum-sebelumnya nggak bisa. Ternyata jawabannya itu karena ada limbik system yang bekerja. Limbik system itu dia bisa mempengaruhi rasa nyeri, sehingga nyeri itu bisa tertangani, bahkan bisa hilang, dan bisa sampai pada level menyembuhkan dari penyakit tadi itu. Gitu ya, menyembuhkan penyakit itu. Nah, itulah disebut limbic system. Oh, begitu. Oke. Maka kemudian saya namakanlah ini metode limbic system, menggunakan satu jarum dry needle. Ya. Nah, dia menstimulasi limbic system bekerja dalam mengurangi efek nyeri yang diinginkan. Apa itu limbic system? Limbic system itu bagian dari otak manusia yang terhubung dengan emosi, motivasi, memori, dan fungsi sensorik. Oke. Nah, ini 8 manfaat limbic system, mulai dari pengaturan emosi, pembentukan memori, pengaturan siklus tidur, pengaturan motivasi, aroma rasa, fungsi seksual, pengolahan stimulasi sensorik, dan perhatian dan fokus. Nah, kita fokus di pengolahan stimulasi sensorik. Ya, ini manfaat limbic system. Kalau limbic systemnya bermasalah, maka tidurnya mulai nggak nyenyak, kemudian mulai dingin kepada pasangan, mulai kecemasan berlebih, kehilangan motivasi hidup, dan lain sebagainya. Limbic system yang mempengaruhi itu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja limbic system ya sebelum kita praktek? Ini udah pada mau praktek ya? Siapa yang belum pernah praktek MLS boleh tulis di kolom chat, katakan saya, terus langsung apa namanya? Tulis mau gitu. Siap. Ya. Silakan tulis di kolom chat, katakan saya dan mau. Belum pernah, Masya Allah. Oke, Kak Desi, Kak Irfan, belum pernah. Belum. Oke, wow banyak sekali. Siap. Oke, sahabat sehat. Sekarang, siapa yang mau praktek, seperti janji saya dari awal, saya sampaikan syaratnya adalah kawan-kawan harus mengaktifkan kamera. Sudah? Yang mau praktek, aktifkan kamera. Kalau tidak aktifkan kamera, tidak usah praktek, nggak apa-apa. Ya. Karena nggak mungkin kan saya nemenin orang goib kan ya. Gitu. Nah, oke. Sekarang siapa di antara Anda, saya mau lihat nih ya, ia sedang mengalami kebas kesemutan. Karena ini kita fokusnya di kebas dan kesemutan ya. Gitu. Oke. Kebas kesemutan. Nah, ini saya kasih jurusnya. Oke, siap ya? Kebas dan kesemutan. Silakan ditulis di kolom chat atau angkat tangan boleh, raise hand boleh. Ya. Oke. Banyak yang mau ya, tapi nggak banyak yang siap nampilin video nih. Oke. Pak Rifki, Masya Allah. Siap. Bu Suryansi. Oke. Kita mulai praktek. Untuk kasus kebas atau kesemutan di tangan dan kaki, kuncinya di sini. Nah, langsung saya bukain satu kunci ya. Kalau teman-teman ada yang ikut dari 2 webinar sebelumnya, berarti udah 3 jurus nih saya kasih. Sekarang yang baru ngikut ini langsung dapat 1 jurus untuk terapi kebas kesemutan. Kebas kesemutan. Kalau Anda mengalami, ini lihat nih ya, ini baca nih, ada titik MLS, ada titik nyeri utama. Oke, kemudian bisa kebalikannya. Berarti kalau nyerinya di tangan, titiknya di kaki. Nyerinya di kaki, titiknya di tangan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda itu nyerinya di bahu, kasus frozen shoulder, maka bisa tusuknya cari titik MLS-nya di panggul. Kalau Anda nyerinya di lengan atas atau di paha, bisa tusuknya di lengan atas atau di paha. Kalau Anda sakitnya di lutut, nggak bisa nekuk, bisa nusuknya di siku. Kalau sakitnya di lengan bawah, bisa tusuk di betis.
Kalau sakitnya di pergelangan tangan, bisa di pergelangan kaki. Kalau kesemutan atau kebas di telapak tangan atau telapak kaki, maka ditusuknya juga di telapak tangan atau telapak kaki. Simpel ya, gampang ya. Sekarang kita praktek. Pak, saya nggak ada jarum. Siapa yang nggak ada jarum, angkat tangan. Siapa yang nggak punya jarum? Oke, ada ya. Maka Anda silakan cari benda yang tumpul-tumpul. Ini kayak gini nih. Ini tumpul kan. Nah, ini tumpul. Ya, pulpen. Atau ini nih, obeng ya. Obeng ini, obeng plus. Ya, bisa pakai obeng plus. Terus Pak, kalau nggak ada, pakai apa? Ya udah ini, modalitas Anda ini. Ibu jari Anda, jempol aja. Nah, jempol. Oke, nusuknya boleh di bagian lekukan. Caranya gini dulu. Sabar, santai, jangan langsung nusuk. Sekarang saya kasih ilustrasi ini tangan kanan Anda kebas nih, kebas. Tangan kiri Anda kebas, oke? Berarti kan nyarinya kalau tadi tangan di telapak tangan ini maka di telapak kaki, ya. Di telapak kaki atau punggung telapak kaki. Bisa di telapak kakinya atau punggung telapak kaki, oke. Telapak kaki, punggungnya juga. Kalau kebas kesemutan di tangan. Maka cara nyarinya gini. Saya kan nggak mungkin nunjukin kaki saya, karena kaki saya di bawah ya. Caranya begini. Anda, ini kan kebas kesemutannya di tangan ya. Oke, sekarang ini kaki Anda nih. Bayangkan ini kaki. Lalu Anda pijit begini ya. Tekan. Set. Pakai penprop atau pakai tangan. Bisa. Pakai jempol. Tekan. Diamin dulu sampai kerasa nyeri. Tekan yang kencang sampai rasa nyeri. Oke, sudah dapat nyerinya. Lepas. Ganti ke sebelahnya. Ganti ke sebelahnya. Tadi kan di sini. Ganti ke sebelahnya. Tekan. Lepas. Oke. Lalu ganti lagi ke sebelahnya. Tekan. Lepas. 3 titik dulu. 3 area dulu. Nggak usah pakai berapa jaraknya, berapa cun. Nggak pakai cun-cunan ini. Ya. Nggak pakai cun-cunan. Langsung aja dari 3 titik ini. Mana yang paling nyeri? Yang paling nyeri. Jadi cara nyari titik MLS itu adalah titik yang dia nyeri kalau ditekan. MLS. Tapi kalau titik nyeri utama adalah mereka yang nggak nyeri, nggak ditekan tapi tetap nyeri. Gitu ya, nggak ditekan tapi tetap nyeri. Nah, kalau titik MLS, dia nyerinya kalau ditekan. Titik MLS. Jadi cari yang paling nyeri. Oke. Contoh lagi misal di sini tadi nih, ini, pegel, kesemutan, kebas di sini, nggak bisa ngangkat tangannya, kan carinya tadi dipanggul. Maka panggul Anda, pencet aja panggulnya, pencet gitu ya dipanggul. Ini dipanggul ya ceritanya ini panggul ya, tekan atau sakit panggul deh, atau sakit siku, lutut, sakit lutut tadi, tekan di siku kan ya, siku, ini sekeliling siku nih. Anda boleh cari di sekeliling siku. Untuk yang lututnya nggak bisa nekuk. Tekan, tahan, rasakan nyerinya. Tekan yang kencang. Oke, lepas. Pindah ke sebelahnya. Tekan lagi, lepas. Dalamnya juga bisa. Tekan lagi, tahan sekitar 5 detik, lepas. Dari 3 titik itu, pasti ada yang paling nyeri. Betul ya? Pasti ada yang paling nyeri. Maka yang paling nyeri itu, kalau Anda tidak ada jarum akupuntur, Anda siapkan dulu stopwatch di HP Anda. Nih, HP buka. Sekarang langsung buka HP-nya. Kalau HP-nya lagi dipakai buat ngezoom, nggak apa-apa. Buka HP-nya, langsung cari jam. Dari jam ini di bagian bawah sini ada stopwatch. Nah, di bagian bawah sini ada stopwatch. Ya. Nih, ada stopwatch. Nih ya. Sudah dapat stopwatch-nya. Lalu stopwatch-nya dipencet. Dijalankan. Kemudian Anda uyel-uyel lah itu tadi. Nih kan sikunya. Kalau nggak ditemukan nyeri, cari di tempat lain. Cari di tempat lain. Gitu. Diuyel-uyel. Diuyel-uyel itu gimana? Digini-giniin. Kalau Anda nggak pakai jarum. Diuyel-uyel
Atau pakai ini, pakai obeng, uyel-uyel, uyel-uyel terus selama nyeri ya, jangan sampai bolong ya. Selama nyeri gitu ya di sini di siku, di uyel-uyel sampai dia nyerinya terasa nyeri. Cenut, cenut. Uh, uh, sampai begitu ya. Nah, atau pakai penprop. Kalau pakai jarum bisa pakai jarum yang 1 cun. Kalau di bagian tangan, kalau di kaki bisa 1,5 cun. Tusuk aja, tusuk, masukin jarumnya sampai ketemu au. Au itu maksudnya apa? Sampai ketemu nyetrum. Begitu dimasukin, cenut, au. Au. Nah, itu udah kena tuh. Udah diemin. Diemin tunggu sampai nih 1 menit. Setelah 1 menit, oke? Setelah 1 menit, kalau Anda tadi masalahnya di lutut, maka mulai sekarang lututnya ditekuk-tekuk. Lututnya langsung ditekuk-tekuk, tapi nyerinya langsung diulang-ulang. Nyerinya. Titik MLS-nya masih di uyel-uyel, jangan dilepas. Tapi lututnya ditekuk-tekuk dulu. Oke, lututnya ditekuk sambil diuyel-uyel. Terus ya, untuk yang lutut kalau pergelangan tangan, begitu kakinya diuyel-uyel, mulai digerak-gerakin. Tadi diamin dulu nih, jangan digerakin selama 1 menit. Lewat dari 1 menit baru digerak-gerakin. Ya, sambil diuyel-uyel. Yang tangan satunya sambil nguyel-nguyel bagian kaki tadi, telapak kaki atau punggung telapak kaki. Cari yang paling nyerinya. Ya, sampai 5 menit. Kalau di menit kedua, ketiga, keempat udah berkurang rasa kebasnya, kesemutannya, mulai berasa nih tangannya, mau dituntasin sampai 5 menit, uyel-uyelnya juga boleh. Tapi kalaupun enggak dicukupkan, ya sudah, itu juga bisa. Gitu, ya. Oke, yuk silakan dipraktekkan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Oke. Ini ada yang sudah mulai praktek nih, Pak Repli, ini saya lihat nih. Terus Mang Dian. Kemudian siapa lagi nih? Entong-entong. Entong-entong itu apa sih? Oh, belikat. Belikat bisa di bahu. Ya. Silakan. Pak Repli, sudah 5 menit belum Pak? Pak Rifki ini pakai apa nih? Oh, pakai penprop nih, diuyel-uyel. Boleh diuyel-uyel Pak. Siapa lagi? Ibu Suryansi? Kang Denny? Monggo silakan. Mang Dian nih pakai penprop ya? Wah, mantap, mantap. Oke, sudah 5 menit. Ya. Oke. Sudah praktek? Wais, mantap. Bu Suryansi, gimana? Sudah 5 menit. Boleh di ini Bu, boleh kasih testimoni Bu. Yuk, Bu Suryansi, silakan Ibu. Salam kenal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ibu dari mana Bu? Dari Palembang Ustadz. Palembang? Iya. Oke, siap-siap. Gimana Bu testimoninya? Tadi kan disuruh di lutut ya, tangan kebas-kebas itu. Di kaki yang kebas-kebas ya. Berkurang kebasnya Ustadz. Setelah 5 Berkurang menit. kebasnya kaki? Iya, iya. Oh, Masya Allah. Kaki sebelah mana Bu? Sebelah kanan. Hah? Sebelah kanan Ustadz. Sebelah kanan, Masya Allah. Iya, di punggung kaki. Tangannya kebas. Diuyel-uyel di sebelah kaki, di kaki, punggung kaki. Alhamdulillah berkurang kebasnya. Masya Allah. Berapa menit tadi, Bu? Sekitar 5 menit tadi. Menurut Ustadz tadi yang diajarin. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu, kita belum janjian ya, Bu ya? Belum, Ustadz. Kita nggak ada janjian kan ini kan? Iya. Belum ada. Cuma saya praktekin yang setiap Ustadz ajarin saya praktekin. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Bu. Berdampak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Makasih banyak Bu Suryansi. Oke. Yang lainnya yang sudah praktek boleh tulis di kolom chat atau mau ngomong langsung juga boleh.
Silakan, saya kasih satu kesempatan lagi untuk ngasih testimoninya. Silakan, yang sudah praktek tadi. Yuk, siapa tadi yang sudah praktek? Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Bu Upat Suprapti. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Mau Waalaikumsalam. tanya, Bu Upat, dari mana Bu? ini dari Bekasi Utara, Ustaz. Ah, Ya, siap. Bekasi Oke. Utara. Cuman mau tanya aja ini, seandainya lutut kanan yang sakit itu apa tangan kanan atau tangan kiri yang di uyel-uyel itu, Ustaz? Uniknya Meles ini tidak berpengaruh kepada kanan kirinya, Bu. Silakan saja, boleh kanan, boleh kiri. Oh gitu, ya ya. Ah, Lihat aja. Siap. Syukron. Tuh, nanya ya, kirain mau kasih testimoni. Ya udah, ya udah. nggak apa-apa. Oke, Iya, langsung praktek syukron. sekarang ya. Oke, langsung praktek sekarang, silakan. Oke. Siapa? Pak Replik. Pak Repli. Masya Allah nih, Pak Repli. Boleh dong Pak Repli, apa namanya, testimoni Pak. Silakan Pak Repli. Pak Repli Kosmik. Halo. Suaranya nggak keluar, Pak Repli. Oke. Oh, tadi yang sebelah mana, Pak? Kesemutannya tadi yang mana? Oke. Tadi Bapak yang bermasalah yang mana? Tangan kiri. Kebas. Oke, kebas. Sekarang? Udah ringan? Oh, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Repli, kita nggak janjian sebelumnya, Pak ya? Belum ya? Kita baru kenal ya, Pak ya? Oke, baru kenal. Oke, makasih Pak Repli. Ini walaupun suara Bapak nggak kedengeran, tapi saya bisa baca dari gerak bibirnya. Alhamdulillah. Dari wajah Bapak senyum, tangan gini-gini ya. Itu sepertinya menggambarkan sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak Pak Repli. Ya. Baik, teman-teman. Nah, sekarang alumni. Saya minta satu alumni untuk apa namanya, memberikan testimoni. Ini ada Pak Daryono nih. Pak Daryono, assalamualaikum. Pak Daryono, assalamualaikum. Mana Pak Daryono? Assalamualaikum Pak Daryono. Lagi nerapi apa ini? Ngasih testimoninya di tulisan chat aja ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu, beliau udah menangani sakit gigi di MLS sembuh dalam 5 menit, Masya Allah. Mang Dian, Alhamdulillah, biasanya kalau duduk sila suka pegel. Setelah nyoba dipijit di siku, di tangan pegelnya nggak terlalu dan tidak ada kesemutan. Mang Dian, boleh dong Mang dikasih testimoni satu aja Mang terakhir nih. Silakan Mang Dian. Mic-nya diaktifkan. Ya. Bang Dian dari Terima mana, kasih, Bang? Ustaz. Dari Dari mana? Tasikmalaya, Ustaz. Tasik. Oh, Masya Tasikmalaya. Allah. Siap-siap. Sebelumnya Ya. apa masalahnya, Bang? Ya, biasanya kalau duduk sila itu suka langsung kesemutan lah kalau terlalu lama gitu. Kesemutan, kemudian pegel gitu. Tapi barusan Alhamdulillah nih, coba pakai ini. Di mana? Alhamdulillah. Di mana tuh? Ya, ini Tusuknya di yang mana? tadi itu titik ini. Oh, Di ini. mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita belum janjian sebelumnya, Bang ya? Alhamdulillah, enggak. Enggak ya? Malah baru Kita ini. baru kenal ya? Ya, malah baru ketemu. Baru ketemu. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu baru satu jurus tadi. Alhamdulillah, Bang Dian dan beberapa teman-teman lain yang sudah di ikut di webinar ini, Masya Allah ya. Oke, baik, sahabat sehat. Sebelum saya tutup ya, saya mau kasih tahu dulu bahwa terakhir
tentang MLS ini. Kenapa sahabat sehat mesti mempelajari ini? Ya, selain buat diri Anda, buat orang-orang yang Anda sayangi, buat orang-orang yang mungkin Anda sedang terapi hari ini dan belum menemukan kesembuhan, maka saya sangat menyarankan Anda bisa ngikutin training ini. Siapa saja peserta pelatihan yang bisa ikut? Dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis atau terapis, perawat, bidan, mahasiswa, pelajar, tenaga kesehatan lain, atau pekerja profesional, ibu rumah tangga, karyawan, buruh pabrik, semuanya bisa mengikuti training MLS nyeri ini. Lalu durasi pelatihannya berapa lama? Tadi saya sampaikan 2,5 jam sampai 3 jam, maksimal di 180 menit, sudah langsung praktek. Oke? Lalu jadwal trainingnya terdekat kapan? Tanggal 22 Juni, jam 1 sampai jam 4 sore, maksimal 3 jam. Kita langsung praktek. 1 jam teori, 2 jam praktek, dan 2 jam ini saya dampingi teman-teman langsung praktek menggunakan jarum. Jadi teman-teman mesti nyiapin juga jarumnya nanti ya. Kalau jarumnya bingung gimana cara belinya, penpropnya segala macam, minyak kayu putih sinerginya, langsung nanti hubungi admin saja ya untuk disiapkan segala sesuatunya. Oke, terakhir dari saya sahabat sehat, daftar sekarang juga karena belajar itu mudah dan menyenangkan insya Allah. Terima kasih, saya Andi Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kang Tommy ya. Silakan. Baik, makasih banyak Ustaz Andi Asbi yang sudah menyampaikan materinya di malam hari ini. Buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya, silakan tulis saja di kolom chat ya. Nanti kalau kita masih ada waktu, kita coba bacakan satu persatu. Baik, sedikit saya izin menyampaikan informasi untuk mengenai kelas di tanggal 22 Juni besok. Karena kebetulan beberapa sudah ada yang menanyakan gitu ya. Nah, ini untuk kelas di 22 Juni besok, saya izin coba share screen. Ini full online ya. Jadi buat teman-teman yang berada di luar Jakarta atau Jabodetabek, teman-teman bisa mengikuti training ini ya. Jadi ini full online ya, nanti akan dilaksanakan via Zoom ya. Jam 1 sampai dengan selesai, biasanya jam 4 sampai setengah 5 lah selesai. Dan teman-teman akan dapat banyak fasilitas ya. Mulai dari rekaman pembelajarannya ya, mulai dari modulnya yang nanti akan diberikan juga, kemudian dapat sertifikat resmi ya dari LKP, jadi bukan piagam bentuknya, tapi betul-betul sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh LKP secara khusus ya. Dan teman-teman, khusus untuk di malam hari ini, kita memberikan promo spesial tambahan. Yang pertama, promonya adalah potongan harga. Jadi, untuk 30 orang pertama, teman-teman dapat potongan harga 50.000 ya, dari harga 550 malam hari ini, atau di sesi malam hari ini kita kasih potongan 50.000, jadi cukup bayar 500.000 aja. Nah, tapi kabar bahagia ini sekaligus ada kabar sedihnya juga, karena ternyata kuotanya sisa 9 orang lagi ya, dari 30 orang yang berhak mendapatkan promo diskon ini, tersisa 9 orang lagi. Artinya yang sudah daftar ada sekitar 21 orang. Ya, ini sudah transfer, bahkan banyak banget yang sudah lunas ya. Yang belum lunas mungkin hanya sekitar 3-4 orang aja, masih DP. Tapi buat teman-teman yang malam hari ini DP, insya Allah nanti juga kita akan kasih bonus buat teman-teman. Bonusnya apa? Selain potongan harga, ini saya kasih informasi spesial buat teman-teman. Teman-teman bisa dapat bonus e-book eksklusif, di mana e-book ini ditulis secara langsung oleh Ustadz Andi Hasbi. Jadi bukan e-book yang kita beli di online, kemudian kita bagikan sebagai bonus ya. Ini bukan. Ini bonusnya memang eksklusif karena ditulisnya langsung sama Ustadz Andi ya. Nah, buat teman-teman yang DP, itu teman-teman dapat 1 e-book ya. Kalau teman-teman lunas, teman-teman dapat 2 e-book. Tetapi kalau teman-teman daftar DP ataupun lunas maksimal sampai besok, jadi daftar dulu aja nih malam hari nih buat ngamanin potongan 50.000-nya gitu kan. Tapi transfernya besok itu boleh, nggak apa-apa. Nah, teman-teman dapat bonus 1 e-book lagi. Jadi yang DP dapat 2 e-book, yang lunas dapat 3 e-book. Nah, e-booknya ini kalau teman-teman nanti mau memiliki, itu beli.
ya. Ini ada harganya. Kayak misalkan 3 bulan bebas hipertensi, teman-teman nanti belinya 149.000. 3 bulan bebas diabetes 149.000. Ini ada 10 ebook, tapi yang baru ready ada 5 ebook. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau untuk bisa mendapatkan ebook ini gratis, silahkan segera daftar aja untuk mengikuti training MLS nyeri ini. Dan insya Allah mungkin nanti kita akan close kalau sudah di 30 orang untuk bonus potongan harga, termasuk mungkin nanti bonus ebooknya. Ya, jadi silahkan buat teman-teman langsung menghubungi nomor yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Ya, saya udah kirimkan nomornya di kolom chat. Silakan teman-teman langsung hubungi nomor admin aja di sana. Ya, nanti akan dibantu sama Kahana, itu nama adminnya adalah Kahana. Nanti teman-teman akan dibantu sama Kahana untuk proses daftarnya. Ya, lagi-lagi ini tersisa hanya sekitar 9 orang lagi. Kalau tidak salah tadi ada beberapa yang mau daftar, mungkin kuotanya sudah menipis ya, mungkin sekitar 6 atau 7 orang lagi. Jadi silakan aja. Ini ada 5 yang sudah ready ebooknya. Ini yang sudah ready itu ada 3 bulan bebas hipertensi, 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas kolesterol, 3 bulan bebas stroke, sama 6 bulan bebas kanker. Yang lainnya insya Allah masih dalam proses pembuatan oleh Ustadz Andi. Dan 5 yang sudah tadi saya sebutkan itu yang sudah bisa teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman DP kemudian ataupun lunas, itu langsung nanti e-booknya dikirimkan. Dan itu e-book ini bahas dari A sampai Z teman-teman. Jadi dari mulai pengertian, dari mulai pola makan, dari mulai herbalnya, gitu kan, sampai metode terapinya itu dibahas di sini. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya banyak pasien, ini buat terapis ya, ataupun buat yang mungkin non terapis tapi memiliki gejala ini ya, ataupun keluarganya punya gejala ini, nah ini bisa jadi keilmuan baru buat teman-teman. Jadi dibahas secara tuntas dan ini berdasarkan pengalaman Ustadz Andi Hasbi selama puluhan tahun ya, bertemu dengan berbagai macam model atau kasus tertentu. Dan ini bonusnya seharga kelas MLS nyeri. Jadi kita bagikan secara gratis ini. Kalau teman-teman memiliki ini bayar lagi 450.000 lagi ya. Dan ini sudah dibeli oleh beberapa orang ya, karena beliau bukan alumni tapi beliau pengen memiliki e-book ini. Mereka harus beli, tapi buat teman-teman alumni ini dikasih gratis. Ya, bahkan kalau teman-teman lunas malam hari ini ataupun besok itu dapat 3 e-book. 3 e-book. Kalau satunya 149 kali 3 ya udah hampir 500.000 ya, seharga kelasnya itu mah. Ya, jadi teman-teman bayar 500.000 bisa dapat bonusnya hampir 1 juta lah. Ya, ya pokoknya benefitnya teman-teman bisa dapat hampir 1 juta. Oke, itu aja informasi dari saya. Ya, lagi-lagi saya menyampaikan kepada teman-teman, silakan ambil kesempatan ini sebelum terlambat. Karena promonya sisa 9 orang lagi tadi ya. Saya nggak tahu kalau udah ada yang daftar nih. Nanti saya akan konfirmasi ke Kahana. Kalau misalkan sudah ada yang daftar ya berarti promonya akan berkurang. Nanti saya akan informasikan juga di grup HMA buat teman-teman yang mau ikutan bisa langsung klik aja nanti nomornya di grup ya. Pokoknya kalau udah ada yang masuk grup, kalau bisa jangan keluar masuk ya. Insya Allah akan ada informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang nanti teman-teman pelajari di sana. Ya, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, kita persilakan nih. Nanti mungkin akan bisa kita bahas satu persatu. Coba saya lihat pertanyaan dulu yang masuk. Oke, tadi udah dibahas tadi ya, trigger point sama MLS nyeri ini metodenya beda ya. Kalau trigger point itu di titik yang sakit, kalau MLS itu dia ada titik tertentu. Nah, titiknya di mana aja, kemudian apa saja. Tadi teman-teman sudah pelajari satu tekniknya. Nanti di kelas itu ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dibahas ya. Tadi teman-teman hanya baru ngelihat satu ini aja kan,
satu metode aja. Ya, tapi kalau di kelas itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada. Ya, mulai dari nyeri di mata, nyeri di hidung, nyeri di mulut, nyeri di telinga, ya, sekujur tangan, sekujur kaki, sekujur badan, ya, sampai di daerah-daerah dekat dengan kemaluan pun ada titik-titiknya. Jadi buat teman-teman, dan itu nanti saya akan kasih atau saya akan ajarkan teman-teman di saat sesi kelas tanggal 22 Juni besok, itu bagaimana teman-teman tidak harus menghafal titik, tidak harus menghafal titik. Jadi teman-teman kan tadi banyak ya titiknya, misalkan lengan bawah ke mana, kemudian lengan atas kemana, kemudian kaki kemana. Nah, itu kan banyak. Nanti tanggal 22 Juni, saya akan ajarkan teman-teman bagaimana caranya teman-teman tidak perlu menghafal titik, tapi bisa langsung praktek setelah belajar. Setelah belajar. Karena saya pribadi, waktu diajarkan oleh Ustadz Nadi Hasbi itu, habis belajar malamnya, besok pagi atau besoknya saya langsung praktek. Langsung ke komplek, ya, komplek perumahan daerah saya. Dan yang datang itu ternyata kasusnya berat-berat, mulai dari HNP, ya, nyeri di di lutut dan lain-lain. Tapi alhamdulillah gitu kan, walaupun saya belum hafal titik-titiknya, tapi dengan cara yang nanti akan saya sharing tanggal 22 Juni besok, itu bisa untuk teman-teman lakukan. Caranya gampang banget. Ya, jadi tidak perlu menghafal, tapi teman-teman bisa langsung praktek di esok harinya juga. Oke? Ini ada pertanyaan Ustadz yang mau dijawab tadi di kolom chat dari yang Ustadz baca yang mungkin menarik untuk dibahas. Ini pertanyaannya tadi ada yang menarik, walaupun sudah saya jawab di kolom chat ya tadi beberapa. Apakah ini bisa berulang atau tidak? Nah, nanti di saat training itu saya akan menjelaskan MLS ini bisa punya dua efek. Ada yang efek permanen, ada yang efek ada yang efek permanen, ada yang efek temporary. Nah, penyakit-penyakit apa yang bersifat permanen, penyakit apa yang bersifat temporary. Nah, itu nanti lengkapnya akan saya jelasin di training, karena itu penjabarannya cukup panjang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau jadi haid, misalnya pada saat bisa nyeri lagi, pertanyaannya simpel aja. Misal, Anda hari ini sakit lambung, lalu minum obat lambung. Lalu 10 menit kemudian Anda makan sambal, bakso, sambal. Apakah tidak akan sakit lambung lagi? Pertanyaannya simpel. MLS ini bukan untuk membuat, tidak bisa untuk membuat orang sehat seumur hidup. Itu catatannya ya. Maksudnya gini, jangan sampai Anda berpikir, oh ini setelah ditusuk sembuh, berarti sampai nanti, saya sekarang usia 40, berarti nanti sampai saya umur 90 tahun nggak akan pernah mengalami nyeri itu lagi. Ya nggak juga. Kalau Anda salah pola hidupnya, salah gerakan, salah makan, ya bisa nyeri lagi. Gitu sama aja kayak kita minum obat. Tapi dengan kita punya kemampuan MLS ini, maka kita bisa menghindarkan diri dari mengkonsumsi obat-obatan kimia sintetis yang punya efek samping yang tidak baik. Nah, begitu ya. Jadi kalau kayak seperti saya contohnya, saya ini adalah salah satu orang yang pernah mengalami HNP. Saya 1 tahun nggak bisa tidur dalam keadaan terlentang di lantai gitu ya. Dia harus kasur empuk banget. Bahkan saya kakinya harus ditekuk dulu. Kalau kalau mau tiduran terlentang gitu, kakinya harus tekuk dulu. Karena kalau terlentang lurus nggak bisa. Yang kedua yang paling menyiksa pada saat sholat Jumat. Khotib belum selesai, baru 5 menit, itu pinggang udah berasa nggak nyaman banget. Goyang sana, goyang sini, kaki dilurusin nggak bisa. Oh, sakit banget. Begitu berdiri, mau sholat, itu berdiri tegaknya, mungkin baru sampai amin itu baru bisa tegak tuh. Jadi begini dulu nih, dari pertama sampai waladolin, amin itu baru bisa tegak. 1 tahun. Kemudian saya terapi MLS, hari ini sudah 3 tahun jalan. Alhamdulillah, mau duduk selama apapun, bahkan ada di beberapa training offline yang harus duduk aman dari pagi sampai sore.
aman, full aman. Nah, gitu ya. Kalau pegel ya wajar, ya tinggal digeser-geser. Tapi beda sakitnya dengan pada saat saya mengalami HNP. Rukunya susah, tiduran terlentang susah ya, itu menyiksa. Nah hari ini alhamdulillah aman. Seperti itu ya sahabat sehat ya. Keren karena Siap, makasih simpel. banyak Ustadz Alhamdulillah. Andi. Itu aja yang bisa saya jawab Kang Tommy. Siap. Ini saya Selebihnya dapat informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang admin nanya. promonya Kenapa? Untuk ya training stroke kapan itu? Pak Denny. Oh, Pak Denny nanya. Training boleh. TSK. TSK nanti Kang Tommy jelasin ya. Training stroke ya. Kalau siap. Tadi ini Kang Tommy, Untuk tadi ada beberapa training pertanyaan yang nanya titik-titik lain selain kebas kesemutan. Saya tidak bisa jelaskan di sini karena ini fokusnya malam hari ini tentang kebas dan kesemutan. Kalau teman-teman tadi ikuti dari awal, maka insya Allah teman-teman akan tahu titiknya di mana. Kalau teman-teman mungkin telat malam hari ini ya silakan nanti nonton recordingnya di channel YouTube Mentor Herbalis. Kalau mau tahu titik yang lain yang dibahas di webinar sebelumnya kayak HNP, kayak sakit kepala, itu silakan minta ke admin ya. Silakan minta ke admin ke Hana. Nanti ke Hana akan berikan link YouTube-nya gitu ya. Dan karena ini trainingnya sangat mudah ya titiknya, jadi saya tidak bisa jelaskan semua karena nanti alumni-alumni yang bayar training komplain nanti ke kita gitu ya. Jadi teman-teman kita kasih 3 keilmuan ini dulu, silakan dipraktekkan, dipelajari, dimanfaatkan. Saran saya ikuti trainingnya supaya bisa dapat infonya, keilmuannya lebih lengkap lagi. Gitu. Ya. Nanti juga akan ada ini, Kang Tommy. Nah, ini ada namanya buku saku MLS nyeri. Nah, ini di dalam sini ada petanya semua tuh. Ini ada petanya ya, ada petanya semua di sini. Kawan-kawan nanti bisa peta ini, tapi buku ini hanya dimiliki dan boleh dibeli oleh peserta training MLS. Jadi tidak bisa dijual umum. Apalagi mereka yang tidak ikut training. Ini hanya bagi peserta training. Eksklusif bisa dimiliki, bisa dibeli bagi peserta training. Jadi kalau mau beli bukunya aja, harganya itu berarti 600.000. Harganya 600.000. 65. Kan kalau bukunya training doang. sama buku. Kalau mau beli bukunya doang jadi 600.000 gitu. Karena yang 500.000-nya buat biaya training. Jadi harus ikut training dulu gitu ya Kang Tom ya. Siap, betul. Betul. Gitu. Oke, itu saja Kang Tommy. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Saya dapat informasi tadi dari admin, kuota promonya mungkin tersisa sekitar untuk 6 orang lagi ya. Jadi silakan aja buat teman-teman yang memang pengen dapat potongan harga dan bonus e-booknya bisa segera daftar sekarang juga. Dan saya memastikan satu hal. Dulu training MLS nyeri ini harganya ada di kisaran 300.000, 350. Sekarang ada di angka 500.000. Dan kita tidak tahu bulan depan atau bulan depannya lagi harganya akan ada di angka berapa. Jadi pastikan teman-teman bisa ikut sesegera mungkin ya, karena semakin ditunda maka bisa jadi teman-teman akan mendapatkan harga yang paling tinggi dari training MLS nyeri ini, termasuk training-training yang lain. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Denny untuk TSK ya. Training stroke komprehensif itu kita ada 2 jadwal yang terdekat. Satu ada di Banyumas. Di Banyumas itu ada di tanggal 11-12 Juli. 11 dan 12 Juli ya. Itu di Banyumas, Pak Denny. Biayanya 3 juta. Belajarnya selama 5 hari untuk pertemuannya yang belajar teori maupun prakteknya, yang 3 harinya online, yang 2 harinya tanggal 11-12 itu offline ya. Kemudian nanti ada pendampingan selama 6 bulan. Pendampingannya itu seperti 2 pekan sekali ada Zoom
ya. Nah, itu seluruh alumni dari training stroke komprehensif itu ngumpul di situ. Kita belajar bareng lagi, atau kita merojaah lagi, atau bahkan nanti dari beberapa alumni ada yang menyampaikan beberapa kasus-kasus yang dia sudah praktek gitu, dan nanti akan dijawab dan direspon sama Ustadz Andi Hasbi. Jadi training stroke komprehensif ini merupakan salah satu training kita paling tinggi, ya, biayanya juga paling mahal, tapi hasilnya paling dahsyat, ya. Saya pribadi di Bogor, di Bojonggede, kalau teman-teman mungkin dekat dengan daerah saya, teman-teman bisa mampir. Saya buka klinik di sini, training stroke, Rumah Terapi Stroke Indonesia. Jadi spesialisasinya untuk menangani pasien-pasien stroke dan juga saraf kejepit, gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti kalau misalkan ada waktu main. Dan itu seluruh yang digunakan, ya, dalam sesi praktek itu adalah materi yang teman-teman akan pelajari nanti di training stroke komprehensif. Begitu Pak Denny, ya. Mudah-mudahan nanti japri admin aja kalau mau dapat informasi lebih lengkap, ya, untuk kontak panitia di Banyumas, ataupun yang kedua itu adanya di Jakarta bulan September. Nanti saya Jadi japri teman-teman admin. bisa ikut di bulan September di Jakarta, ya. Nanti bisa nyicil, ya. Jadi teman-teman bisa nyicil, misalkan bayar 1 juta dulu, nanti bulan depan nyicil lagi 1 juta lagi, ya. Bulan depannya lagi tinggal lunasin lagi, ya. Di Jakarta bulan September. Tanggalnya nanti tanya admin aja, ya. Saya lupa tanggal detailnya. Tapi kalau yang terdekat itu di tanggal 11-12 Juli. Ya, panitianya ini teman baik saya, Ki Ageng namanya. Nah, nanti teman-teman bisa japri beliau. Tapi kalau teman-teman bingung japrinya kemana, japri admin aja. Nomornya ada di grup, ya. Ada di kolom chat. Oke, itu aja dari saya, ya. Mudah-mudahan materi kita di malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang memang ada rezekinya sekarang mau daftar atau mempelajari keilmuan MLS-nya lebih dalam, silakan langsung hubungi admin aja. Ya, buat yang belum bisa, mudah-mudahan bisa nabung, ya, dan bisa ikut di kalau tidak salah mungkin 2 bulan lagi. Ya, bulan depan itu tidak ada jadwalnya, bulan depannya lagi insya Allah ada. Jadi buat teman-teman yang mau nabung bisa dari sekarang, atau bahkan nanti kita akan buka promonya langsung setelah training yang kelas ini berakhir. Nanti kita akan buka dan teman-teman sudah bisa langsung DP. Oke, itu aja dari saya. Makasih banyak Ustadz Andi Hasbi yang sudah menemani kita di malam hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dilancarkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.